Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah, yang di sini. Selamat datang di Jemaat Gereja Every Nation Kelapa Gading. Mari kita berikan tepuk tangan, berikan senyum satu dengan yang lain. Katakan Tuhan itu baik. Amin. Baik. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Pagi ini ada yang berbeda. Kita melakukan ibadah secara online, disiarkan langsung secara live melalui Zoom dan juga melalui Facebook. Amin. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang juga saudara yang menyaksikan di Facebook, saudara yang menyaksikan di Zoom, yang bersama-sama kita beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang. Kita menyambut saudara-saudara pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa saudara-saudara semua akan mengalami hadirat Tuhan, saudara akan mengalami pemulihan, saudara akan mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang bisa dengar suara saya dengan clear di Zoom, bisa beri angkat tangan atau kasih reaction jempol. Haleluya. Baik, firman Tuhan mengatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 25, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita mengucap syukur, berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Amin. Selamat pagi Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Woo. Hey, yeah, 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 yeah. Woo. Come on, come on, come on. Hey. Yeah, 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 yeah. Hey. Mari kita semua katakan, Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau Tuhan. Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau Tuhan. Pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu, hey, bebaskanku dari setiap belenggu, dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku, karena kasihmu, hey, karena kasihmu. Salibmu, hey, bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Ya, oh yeah, yeah. Katakan sekali lagi, come on. Yesus Kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti Kau. Pengorbananmu sempurna bagiku. Come on, come on, come on. Salibmu, hey, bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Hey, salibmu, bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Karena kasihmu, come on. Karena kasihmu. Sekali lagi, karena kasihmu, yeah. Karena kasihmu Tuhan, yeah. Mari kita sama-sama lagi katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas setiap kehidupan kita. Come on. Hey. Yeah, 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 yeah. Hey. Come on. Kasih Allah berkesudahan selalu
Baik saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Berikan lambaikan tangan, kasih reaction, kasih say hi satu dengan yang lain. Kita merayakan kebaikan kasih Tuhan, amin. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita melihat pengumuman berikut ini. Campus Outreach akan diadakan tanggal 24 April jam 5 hari Sabtu. Untuk Sabtu ini khusus untuk ladies ya, ladies night, ladies weekend dengan tema Be Confident, Be You. Kami mengundang semua youth, anak-anak muda yang ladies ya, silakan bergabung melalui online Zoom ya hari Sabtu ini tanggal 24 April jam 5 sore. Pengumuman berikutnya. Nah, ini pembicaranya untuk Campus Outreach ya. Ada saudari siapa nih, Karen Manurung, dan ada saudari Amandari ya. Mereka profesional muda ya, bekerja di bidang insurance kalau nggak salah ya, Iren ya. Baik, pengumuman selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk doa jemaat hari Rabu jam 8 malam, dan juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara juga menghadiri ruang doa nasional hari Sabtu jam 7 pagi. Ruang doa nasional setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Selanjutnya pengumuman berikutnya adalah Kids Online Service yang akan diselenggarakan nanti setelah ibadah jam 11 siang. Jam 11 siang di Zoom ID yang sama di tempat ini. Mari ajak putra-putri Bapak Ibu Saudara untuk kita sekolah minggu untuk kids bersama-sama nanti dengan Miss Sharon. Pengumuman berikutnya kita ada gereja kita juga ada membantu mengirimkan dana untuk meringankan beban korban bencana NTT. Untuk itu kami juga mengundang partisipasi jemaat. Kami membuka kesempatan bagi semua jemaat di tempat ini yang mau ikut berpartisipasi meringankan beban para korban bencana NTT minggu lalu. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengirim sumbangan partisipasi saudara ke nomor rekening berikut ini yang dibuka sampai dengan tanggal 25 April. Setelah itu kita akan mengirimkan melalui Every Nation Kupang. Ya, kami ada gereja di sana Every Nation Kupang, nanti mereka yang akan mendistribusikan bantuan sembako yang kita kirim dalam bentuk dana ya. Nanti mereka akan belanjakan sembako, nanti mereka akan kirim ke para korban bencana. Selanjutnya saya mengundang untuk menghormati Tuhan. Kami membuka kesempatan Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan saudara untuk kita menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertera ini atas nama Gereja Morning Star Indonesia. Untuk itu saudara bisa capture, bisa foto nomor tersebut. Ya, nanti saudara bisa mengirimkan melalui rekening tersebut. Ya, baik, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa untuk persembahan saudara. Bapa di surga yang mulia, kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik. Untuk kami memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan hormat kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami bawa persembahan dan perpuluhan kami ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melanjutkan menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami pemulihan dan kesembuhan. Amin. Mari kita menyembah Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita lagi biar kita sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Working in this place.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yes, I worship you. Say you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Yes, we worship you, Lord. I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. Come on. You are here, I worship you. Yes, I worship you. You are here, mending every heart, mending every heart. Yes, I worship you. I worship you. You are, yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Ya Tuhan. Oh Jesus. Ya baik saudara, mungkin di pandemi selama ini kita belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kita percaya pasti Tuhan selalu berada di setiap kehidupan kita. Tuhan akan selalu ada di setiap hidup kita, di dalam situasi apapun pasti Tuhan akan ada di setiap hidup kita. Kita percaya pasti. Walaupun kita nggak lihat, walaupun kita nggak merasakan, tapi Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya akan hal itu. Mari kita sama-sama katakan lagi, kita nyanyikan lagu ini dengan iman lagi kembali. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Come on. Hey, hey. That is who you are. That is who you are. You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark. Yes, my God, that is who you are. You are.
fruit. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sewaktu ada hadirat-Mu, ada kesembuhan yang terjadi. Sewaktu ada hadirat-Mu, ada pemulihan yang terjadi. Yang lemah dikuatkan, firman berkata yang miskin diperkaya. Dan pagi hari ini kami minta kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Syakinah glory-Mu turun di tengah-tengah kami. Memberkati kami, mengurapi kami, membajak tanah hati kami. Biar tanah hati kami menjadi gembur dan subur. Supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan itu akan menghidupkan kami, akan membebaskan kami. Kami dedikasikan Tuhan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Dan setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan dan siap mengalami lawatan dan kesembuhan Allah pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan, sorak-sorai buat Tuhan. Baik, sekali lagi saya menyambut saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Ya, kita berada di Mahaka Kelapa Gading dan kita sedang online di tempat ini. Dan saya percaya saudara yang ada di Zoom, jemaat Tuhan juga yang ada di gereja hari ini, pagi hari ini. Ya, kita mengucap syukur. Amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi di tempat ini. Yes. Ya. Saudara juga yang sedang menyaksikan program di Facebook, saya percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sepanjang ya saudara mendengarkan preaching khotbah pagi hari ini, saya mau Bapak Ibu saudaraku membuka hatimu ya, karena setelah itu kita akan lanjutkan dengan kesembuhan dan pemulihan. Tapi penting kebenaran firman Allah masuk dalam kehidupan kita. Karena yang bisa menyembuhkan saudara adalah firman-Nya. Tuhan sendiri. Kami hanya sebagai alat Tuhan. Dan suatu saudara membuka hati saudara, saudara yang sakit, saudara ingin dipulihkan, dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Dan pada akhirnya saya percaya ada kesembuhan, ada pemulihan. Ini ibadah yang pertama, minggu depan masih ada seri yang kedua untuk kesembuhan dan pemulihan juga. Nah, saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah prayer and healing. Ya, healing dan doa dan kesembuhan. Ini tidak terlepas dua hal saudara. Nah, kalau kita belajar ini prayer and healing, kita belajar dalam series New Hope dalam bulan-bulan ini, kita akan belajar di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan 10. Nah, saya harap Bapak Ibu membacanya. Saya akan berikan garis besarnya saja karena kita akan singkat, karena akan ada healing. Ya, setelah ini ada healing, ini pengantar saudara. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat. Saudara bahkan orang lumpuh, orang yang saat ini sudah percaya ada kelemahan tubuh, saudara akan bisa berjalan hari ini. Kita buka hati kita. Nah, cerita ini Kisah Para Rasul 3 mengenai bagaimana Petrus dan Yakobus mereka masuk dalam rumah ibadat pada hari jam sembahyang. Ini setelah gereja mulai berdiri, saudara. Jadi Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana sebenarnya bukan Kisah Para Rasul, karena hanya dua tokoh yang ada di sana, yaitu Petrus dan Paulus. Inilah kisah gereja. Kisah Para Rasul adalah kisah gereja. Ya, kisah gereja yang sampai hari ini. Dan Kisah Para Rasul tidak ditutup dengan amin. Kisah Para Rasul seperti berkelanjutan. Dan ini bercerita mengenai saudara dan saya. Inilah zaman gereja. Dan yang akan kita belajar di Kisah Para Rasul ini mengenai kesembuhan daripada orang yang lumpuh itu oleh Petrus, saudara. Ini orang yang sudah 40 tahun dalam masa hidupnya lebih, dia menderita kelumpuhan. Saudara. Dan kita melihat bagaimana kisah ini adalah kisah yang pertama dari 14 miracle. 14 mujizat yang tertulis di Kisah Para Rasul. Ini yang pertama, saudara. Dan saya percaya sepanjang waktu ini, mari buka hatimu. Jadi, pada jam sembahyang, pergilah Petrus ke sana dan dia melihat waktu masuk di pintu gerbang dan dia melihat orang lumpuh ini yang meminta sedekah. Ya, dia berminta sedekah, saudara. Kenapa? Karena setiap kali jam sembahyang dia tahu bahwa orang akan bermurah hati, amin, akan memberikan sedekah kepada dia. Dan ini mental. Selama 40 tahun dia diusung di tempat ini, diberikan sedekah. Dan orang-orang ini mengharapkan permintaan dari Petrus. Dan ceritanya Petrus mengatakan melihat dia, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Kristus Yesus, orang Nazaret itu, aku perintahkan engkau untuk berjalan, untuk berdiri. Dan Petrus memegang tangannya, membantu pegang tangannya dan mengangkat dia. Dan seketika itu, orang itu berjalan dan memuliakan Allah. Saudara, saya mau beri judul bahwa kasus ini adalah kasus tanpa harapan. Amin. Kasus tanpa harapan. Saudara bisa bayangkan.
Di situ Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi dia lumpuh sejak dia lahir. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk apa? Sekali tadi, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk dalam Bait Allah. Ya, kira-kira kalau ada pengemis saat ini di muka gereja ya, saudara, ada di muka gereja dan pasti orang ya pasti memberikan persembahan. Memberi persembahan, orang murah hati, saudara. Ya, kita lihat di bis kota aja, kalau menyanyi lagu rohani persembahannya lebih gede, ya kan? Daripada lagu dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Dan orang ini selalu di Bait Allah dengan mengharapkan itu. Jadi hidupnya seperti itu mata pencaharian dia. Karena nggak bisa bikin apa-apa lagi. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana hati Tuhan. Apakah hati Tuhan mau lihat orang menderita seperti ini? Ya. Dan akhirnya kita melihat berikutnya Petrus berkata, lihatlah kami. Dan dia mengangkat orang ini berjalan. Ada hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan buat orang ini. Bukan duit. Tapi kesembuhan total dia. Nanti kalau Deborah, kalau saya sudah panggil belum Deborah. Jadi ya kita melihat bagaimana sebab orang itu disembuhkan oleh mujizat itu lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi selama 40 tahun dia berada di situ. Ya, selama 40 tahun dia berada di situ. Nah, ini saya bilang kasus tanpa harapan, hopeless, nggak ada harapan, nggak ada harapan. Dan kita melihat orang ini. Tapi Yesus mempunyai belas kasihan terhadap dia. Saya percaya orang ini ada dalam masa hidup Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak sembuhkan dia ya? Amin. Yesus memperlihatkan bahwa dia mengatakan waktu aku pergi, aku berikan kuasa kepada engkau. Dia berikan Roh Kudus kepada gerejanya. Dan inilah kisah daripada gereja. Untuk penyebaran Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk disertai dengan mujizat dan tanda-tanda sampai hari ini. Dan kita ada dalam kisah gereja Tuhan ini. Sewaktu Petrus mengatakan kepada mereka, lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 ayat 4 sampai 7. Kalau saudara lihat di situ, kita melihat jendela iman. Ya. Kenapa saya mengatakan jendela iman, saudara? Karena dikatakan mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan apa? Akan mendapat sesuatu. Ya, dia ingin mendapat sesuatu. Ya, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, dia katakan berjalanlah. Saudara lihat orang ini sudah berjalan? Belum. Ya, Petrus berkata berjalanlah, kemudian lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan ia membantu berdiri. Seketika itu juga dikatakan kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, dan dia melompat, dia berjalan saudara. Dan dia pergi memuliakan Allah. Saudara lihat, hal yang sama terjadi. Pada waktu juga Paulus menyembuhkan orang yang sakit seperti ini di Listra. Ya. Orang itu duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Sama saat ini. Mungkin kondisi kita saat ini, saudara yang di rumah saat ini, saudara yang sedang menyaksikan, saudara yang di Zoom. Mungkin ada saudaramu sakit, saudara yang di Facebook yang melihat program ini. Mungkin saudara sedang mengalami sakit apapun itu, perhatikan baik-baik. Petrus maupun Paulus berkata, menatap mereka. Menatap dia. Paulus mengatakan, lihatlah, tatap. Dia menatap dan melihat bahwa ia beriman untuk dapat disembuhkan. Amin. Saudara beriman untuk dapat disembuhkan. Jadi kesembuhan bukan hal murahan. Bukan miracle yang murahan. Bukan yang mystical. Tapi ada sangkut pautnya dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Pastor Ezi, tapi Yesus. Tuhan Yesus sendiri akan menyembuhkan saudara. Karena itu pastikan pagi hari ini. Kalau saudara sedang duduk saat ini, saudara sedang menyaksikan program ini, dan saudara mengalami sakit,
Sakit apapun itu, sebentar saya akan doakan saudara. Petrus maupun Paulus berkata, lihat mata kami. Paulus melihat mata orang ini. Dan dia melihat ada iman di sana. Matamu adalah jendela hatimu. Amin. Kalau gelap, matamu gelap seluruh tubuhmu. Firman Tuhan berkata. Paulus mau melihat apakah ada iman. Saya percaya pagi hari ini. Apakah ada iman saudara? Bentar kita belajar saudara. Apakah ada iman? Karena di Kisah Para Rasul 14 ayat 9 sampai 10 itu berkata. Bahwa dia melihat mata orang ini. Apakah ada iman di sana? Lalu Paulus dengan suara nyaring berkata, sama, berdirilah di atas kakimu oleh imanmu. Dan hal yang sama terjadi. Orang ini pun meloncat berdiri dan berjalan. Meloncat berdiri dan berjalan. Pagi hari ini, saya percaya hal yang sama karena ini masih kisah gereja. Di mana Roh Kudus tercurah buat saudara dan saya. Ini kisah gereja Tuhan. Saudara yang sakit saat ini. Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara rindu disembuhkan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar rindu. Tapi mari buka hati saudara. Apa yang Yesus lakukan? Mari kita lihat di Alkitab kita. Di kitab kitab Matius. Ya, saudara lihat di kitab Matius. Ya, pelayanan rangkap 3 daripada Tuhan Yesus. Saya mau lihat di sini. Ya, di Matius 4. Ya, kalau saudara lihat ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Untuk apa saudara? 3 hal. Yang pertama, Yesus mengajar. Yesus mengajarkan firman Allah. Yesus mengajarkan memberitakan Injil kebenaran. Yesus memberitakan bagaimana orang-orang akan dimerdekakan dari belenggu dosa, dari setiap ikatan mereka yang mengikat mereka, dari setiap tipu daya iblis. Yesus menyampaikan kebenaran karena dialah kebenaran, dialah kehidupan dan dialah jalannya. Karena itu dia berjalan menyampaikan ini saudara. 3 hal yang kita belajar. Yesus berjalan di seluruh Galilea, ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan yang kedua, Yesus memberitakan Injil di sana, ya, serta melenyapkan segala sakit penyakit. Ya, dia beritakan Injil dan berkat kerajaan Allah itu berkat-berkat kehidupan. Apa yang Yesus ajarkan? Kita lihat bagaimana orang-orang sakit disembuhkan, tetapi juga dia mengajarkan bagaimana supaya orang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Begitu banyak orang khawatir pada zaman Yesus, termasuk orang yang sakit ini. Mereka berkata hopeless. Kasus ini nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Saya percaya udah banyak tabib yang orang sakit ini datang, tapi nggak ada kesembuhan. Tapi lihat 3 hal poin tadi. Yesus berjalan. Yesus mengajar kepada mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Amin. Dia memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya sekedar itu saudara. Banyak hal yang dia buat. Dia berhadapan dengan segala situasi yang sulit. Dengan dosa, dengan segala ikatan, roh-roh jahat yang mengikat. Dia berikan berkat kehidupan. Yesus mengajarkan untuk kita tidak takut apa yang kita makan, minum, dan pakai. Dan yang ketiga, Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit. Nah saudara, suatu Yesus naik ke sorga. Gunanya apa? Dia berikan kuasa kepada gerejanya. Jadi zaman Kisah Para Rasul masih ada sampai hari ini. Inilah masa gereja. Di mana Roh Kudus berperan dengan luar biasa. Dan cerita itu masih ada sampai hari ini. Saudara bisa lihat. Begitu banyak orang diikat dengan belenggu dan dosa. Mereka putus harapan. Keluarga-keluarga yang broken. Keluarga-keluarga yang hancur. Anak-anak yang broken. Saudara, orang-orang yang dirandung daripada sakit hati, kepahitan. Ada banyak hal yang membuat orang terluka. Yang seperti nggak ada kehidupan lagi dalam dirinya. Mereka menjadi putus asa. Dan begitu banyak orang-orang yang sakit. Yang sebenarnya Tuhan mau berkata, engkau bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ini bukan berarti kita berbicara murahan dan menganggap enteng, menganggap sepele daripada pengobatan daripada dokter. Bukan. Kalau saudara sudah berobat, saudara sudah ke dokter, saudara, firman Tuhan berkata, bekerja dan berdoa. Amin. Saudara juga berharap, percaya bahwa ada miracle, ada mujizat Tuhan yang tidak pernah berubah. Pertanyaan sekarang tergantung dari iman saudara.
Amin, saudara. Saya tidak anti dokter, saya sekolah dokter, jadi saya tidak anti dokter. Dan paling penting adalah saudara beriman untuk percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan saudara. Ini pelayanan Tuhan Yesus. Sekarang langkah-langkah apa sebelum saya berdoa buat saudara. Langkah-langkah apa untuk kita memperoleh kesembuhan? Yang pertama, Yakobus berkata, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu dikatakan, supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, makanya saya bilang bukan hanya murahan, tetapi yang paling penting saudara punya iman. Amin, saudara. Alkitab berkata, Yakobus berkata, ya, supaya engkau mengaku setiap pelanggaran dan dosamu. Apa yang membuat kita sakit? Karena kita beri tempat kepada iblis. Ya, kita beri tempat untuk dia menguasai hidup kita. Untuk dia menguasai teritori hidup kita. Sehingga kita dibelenggu. Paulus mengatakan kita seperti orang tawanan. Kita nggak berdaya. Kita hopeless. Tapi mari pagi hari ini, saudara pun yang ada di tempat ini pagi hari ini, mari buka hatimu. Alkitab berkata, mari berdoa. Sekiranya engkau punya kepahitan, sekiranya engkau punya sakit hati. Amin. Tuhan berkata, mari kita melepaskan setiap beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara yang duduk dan terbaring saat ini, mungkin saudara sedang menyaksikan juga sedang di rumah sakit saat ini. Teman saudara berkata, mari kita menyaksikan kesembuhan. Siapapun saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Bapa, aku berdoa supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Setiap pelanggaran dan dosa-dosa mereka, kami minta pengampunan dari Tuhan. Akan dengan mudah Tuhan akan sembuhkan saudara pagi hari ini. Siapapun saudara. Tapi hal yang lebih penting, firman Tuhan berkata, dia ingin melepaskan saudara dari ikatan dosa ini. Karena apa gunanya kita mengalami kesembuhan? Kalau akhirnya, mungkin dengan tubuh yang baik, dan kita menuju kepada kekekalan, bukan di sorga, tapi di neraka. Yesus mau engkau disembuhkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Engkau disembuhkan. Dan kau mengalami kekekalan bersama-sama dengan dia. Bersama Bapa di sorga. Bukan sekedar di dunia ini. Saudara, Yakobus 5 mengatakan seperti itu. Yang kedua, langkah yang harus saudara ambil hari ini adalah saudara bangkitkan iman saudara seperti orang lumpuh itu. 1 Korintus 12 ayat 9 berkata, kepada yang seorang, roh yang sama, itu siapa? Roh Kudus yang sama, yang bekerja pada masa gereja ini. Memberikan apa? Iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk apa? Untuk menyembuhkan. Saudara punya iman pagi hari ini. Lepaskan ikatan hidup saudara. Terima Yesus. Enggak ada gunanya kita mengalami sakit hati. Dan yang kedua, apa yang Tuhan berikan kepada kami? Karunia, berdoa untuk kesembuhan kepada saudara. Tapi penting iman saudara. Jadi dua hal ini. Saya akan berdoa sebagai alat Tuhan. Seperti Petrus memegang tangan orang itu. Dan melihat jendela imannya. Apakah ada iman di sana? Bukan layak atau tidak layak saudara disembuhkan, tidak disembuhkan. Tapi apakah saudara punya iman? Seperti Paulus melihat orang itu. Seperti Petrus mengatakan, tatap lihatlah kami. Sama halnya saya berkata kepada saudara pagi hari ini. Apakah ada iman pada saudara? Apa ada iman? Matamu adalah jendela hatimu. Apakah ada iman di sana? Dan Petrus mengatakan, waktu dia melihat iman itu, dia mengelurkan tangannya dan menolong orang ini sebagai orang yang harus disembuhkan, yang punya iman. Petrus, Paulus diberikan karunia oleh Tuhan. Pagi hari ini yang sama di 1 Korintus 12 ayat 9 tadi berkata, saudara lihat ayat itu. Yang seorang diberikan karunia iman, ada iman saudara, dan iman timbul dari pendengaran,
Pendengaran akan apa? Firman Allah. Karena itu sebelum kesembuhan ini, saudara terima. Penting saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Penting saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya tumbuh iman. Kami hanya alat, hanya instrumennya Allah. Untuk akan berkata kepada saudara. Saudara disembuhkan oleh Tuhan. Filipi 1, Filipi 2 ayat 13 juga berkata. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Siapa? Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa saudara? Allah. Karena itu pagi hari ini. Buka hati saudara. Saya percaya. Saudara buka hati saudara. Kita akan menyembah Tuhan. Nah, saudara siap-siap. Saya berdoa pagi hari ini. Saya percaya. Kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang saudara amini pagi hari ini. Menumbuhkan iman kepada saudara. Ada dua hal yang akan saya doakan. Yang pertama adalah mereka yang mengalami sakit dari kelemahan tubuh. Mungkin saudara mengalami sakit secara fisik. Sudah ke dokter. Tapi saudara belum mengalami kesembuhan. Mengalami kelemahan-kelemahan tubuh dalam saudara. Mungkin sekarang saudara menyaksikan juga sudah terbaring di rumah sakit. Atau saudara duduk dan tak berdaya. Saya berdoa pagi hari ini. Ada iman. Ada iman pagi hari ini. Saudara harus percaya. Yesus satu-satunya. Selama kita worship. Dan saya akan berdoa buat saudara. Sekiranya ada sakit hati. Sekiranya ada dosa. Yang mengikat saudara. Supaya tumbuh iman yang murni. Iman yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Kita menyembah Dia. Dan sebentar saya akan berdoa buat saudara. Saudara siap? Let's worship Him. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Hatimu saudara, Bapak Ibu saudara, dan saya merasakan ada beberapa dari saudara yang dirundung dengan begitu kepahitan, sakit hati terhadap orang dekat daripada saudara sendiri. Itu bisa istrimu, suamimu yang sudah meninggalkan engkau. Engkau coba untuk ke gereja, engkau mencoba untuk cari Tuhan. Makanya ini spesifik Tuhan berkata, setiap kali engkau melihat keluarga yang baik, keluarga yang mesra, ini ada di pikiran engkau berkata itu hanya omong kosong. Karena saya mengalami itu. Tapi Tuhan berkata, anakku, aku mengasihi engkau.
Kasih-Mu mulai tawar. Ketika kau begitu pahit. Dan kau menderita saat ini. Saya merasakan seperti seorang yang menderita tiroid. Karena kepahitan yang begitu besar ini. Dan begitu menyiksa engkau. Engkau berkata, kenapa ini terjadi padaku? Tapi Tuhan mengingatkan saya pagi hari ini buat saudara. Akarnya perlu disembuhkan. Bukan masalah tiroidnya. Tapi suatu hatimu bersih. Waktu kau mulai mengampuni. Kesembuhan adalah milikmu. Petrus melihat mata orang ini. Mata hati, mata imannya. Paulus melihat bahwa orang ini akan disembuhkan. Karena dia melihat imannya. Karena sebelumnya Paulus bercakap-cakap dengan orang ini. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan siapa Yesus. Pagi hari ini saudara mendengar kabar baik ini. Bahwa Yesus mengampuni dosa-dosamu. Bahwa Yesus akan mengampuni engkau. Roh Kudus akan menjamah engkau. Mari buka hati saudara. Dan sejak semalam saya merasakan. Saya ingin berdoa, Tuhan apakah yang akan terjadi? Saudara yang mengalami sakit jantung. Beberapa orang dari saudara saat ini. Bahkan ada yang berencana ingin pasang ring. Ada yang sudah memasang ring di jantungnya. Saudara berkata, terserah Tuhan. Tapi jika aku ingin hidup, aku ingin melayani Tuhan. Yesus berkata, "Tekat imanmu, karena imanmu akan menyelamatkan engkau." Tuhan, aku berdoa untuk bapak-bapak dan ibu ini yang sakit ini Tuhan. Mereka pun disembuhkan oleh Tuhan. Buka hatimu dan terima Yesus. Saudara yang sakit di lambung. Saudara yang sakit di pergelangan, di tanganmu dan di belakang lehermu. Tuhan juga ingin menyembuhkan saudara. Saudara yang sakit di persendian saudara, di kaki saudara. Nah, saudara sulit untuk berjalan. Sulit untuk menapaki tangga demi tangga. Saya merasakan itu. Dan saudaraku, Tuhan berkata pagi-pagi ini, Dia berikan yang terbaik buat saudara. Pertanyaannya, Yesus melihat iman saudara. Adakah iman? Karena suatu lagu ini kita nyanyikan sekali lagi. Mari minta pengampunan dari Tuhan. Minta Tuhan bersihkan hatimu, pikiranmu. Setelah itu, saya akan berdoa buat saudara. Siap-siap saudara. Buka hatimu. Kita semua yang hadir juga di gereja hari ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita berdoa untuk mendukung saudara-saudara kita yang sakit saat ini. Mari kita pakai iman kita bersama-sama. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima Dia sebagai Tuhan. No matter mengenai penyakit saudara, tapi Dia ingin mengangkat akar kepahitan, akar kebencian, akar dosa. Undang Yesus masuk. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Tuhan. Let's worship.
akan berjalan. Tapi aku nggak peduli mengenai kehidupan ini lagi. Bahkan ada di pikiran saudara untuk mengatakan, aku bosan hidup. Tapi kalau aku mau mati, biarlah Tuhan ambil itu sekarang. Karena hopeless, nggak ada pengharapan. Dan ibu Tuhan berkata kepada engkau, He loves you. Dia mengasihi engkau. Jangan putus asa. Jangan. Saudara mengatakan seperti itu. Bersudah merelakan iblis masuk dalam hidup saudara. Itu berkuasa di pagi hari ini. Mari angkat tangan saudara. Minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Kau mendengar dan melihat jeritan hati mereka. Angkat setiap beban dan dosa yang merintangi anak-anakmu ini. Mereka yang ada di Zoom. Mereka juga yang live di Facebook. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Tuhan mengatakan dosa zina. Dosa zina itu pergi dalam nama Yesus. Dosa pemberontakan. Engkau tidak pernah cocok dengan setiap orang. Kau berontak, kau marah. Tuhan juga berkata pagi hari ini, Tuhan yang sembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni Tuhan. Setiap kepahitan, setiap sakit hati. Ampuni. Mari pagi hari ini. Saudara berbicara kepada Tuhan. Minta ampun. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Angkat tanganmu saudara. Ya, Yesus menjamah saudara. Dia menjamah hidup. Jesus. Jesus. Ampuni Tuhan. Ampuni mertuamu. Thank you Jesus. Terimalah Yesus. Katakan, aku menerima engkau Yesus. Aku menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima engkau Yesus. Katakan, aku terima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau satu-satunya. Aku bertobat hari ini. Aku malu akan setiap pelanggaran dan dosa. Suatu aku mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi aku. Dan aku bertobat. Kalau aku sudah melawan kehendak-Mu Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamat pribadi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara. Lihat baik-baik ke saya. Saudara bisa lihat di kamera saudara. Seperti Petrus dan Paulus berkata, lihatlah. Matamu adalah jendela hatimu. Apakah ada iman di sana? Saya percaya. Firman Tuhan ini mengcleaning, membersihkan saudara. Saudara clean saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Yes, kita satu worship. Saudara lihat ini. Harabashan. Lord Jesus, aku berdoa. Asal Tuhan besar. Siap-siap menerima kesembuhan Tuhan pagi hari ini. Taruh tanganmu yang satu di dadamu, di tempat sakitmu. Kalau itu merasa jantungmu, taruh di jantungmu. Taruh di mana satu di bagian yang sakit. Kalau itu di lututmu, taruh di lututmu. Yes Lord.
siap. Amin. Kita semua yang di gereja, amin. Kita siap. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit hari ini. Di mana siap mereka menerima kesembuhan Allah. Roh Kudus akan melawat saudara. Dan sebentar saudara merasakan seperti ada panas. Baik itu di tempat, di daerah sekitar jantung saudara, di telinga saudara, di kepala saudara, di kaki saudara. Ada Tuhan melawat saudara. Dan saudara punya iman. Kami ingin berdoa buat saudara. Karena itu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Seperti Petrus berkata, emas dan perak tak ada pada kami. Tapi yang ada iman kami bersama-sama hari ini. Dan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami minta kuasa daripada Engkau. Hadirat-Mu, sakinah glory-Mu turun. Kemuliaan-Mu turun bagi gereja-Mu. Dan mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Terima kesembuhan. Tuhan menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Allah. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Aku berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk sistem fisiologi daripada jantung ini, dari anatomis tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa semua sel-sel kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Tuhan akan bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk pembuluh-pembuluh di jantung ini, Tuhan, di dalam nama Yesus mengalami kenormalan dan sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap bilik daripada jantung. Tuhan kami berdoa ada kesembuhan yang terjadi. Sistem pembuluh darah akan bekerja dengan baik di dalam nama Yesus hari ini. Pegang baik-baik, dengar baik-baik. Engkau yang sakit jantung, yang menderita penderitaan ini, Tuhan berkata, ada yang baru 3 bulan pertama kau merasakan ini, dan kau begitu takut. Kau berkata, Tuhan, seperti mau mati rasanya, dan begitu berdebar. Dan Tuhan berkata pagi hari ini, terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kau disembuhkan oleh Tuhan. Engkau disembuhkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Dengar baik-baik. Lihat, pandang kepada Yesus pagi hari ini. Dia menyembuhkan saudara. Di dalam nama Yesus Tuhan, engkau menerima kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dimanapun saudara taruh tangan saudara saat ini, baik di lutut saudara, baik di pergelangan atas tangan saudara, di bagian leher saudara, organ-organ tubuh, taruh tanganmu di sana. Tuhan berkata, hari ini, dengar baik-baik, taruh di sana. Saudara akan merasakan Tuhan menjamah saudara. Tuhan menjamah saudara. Tuhan menjamah saudara. Di dalam nama Yesus, minta kesembuhan itu saudara. Minta dengan imanmu saat ini. Katakan kepada Tuhan, seperti orang buta itu, aku ingin melihat. Seorang buta itu berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Dan Tuhan menghampiri dia. Engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Seperti panas di daerah perutmu, di daerah dadamu. Roh Kudus, Tuhan jamah mereka. Apapun sakit saudara saat ini, dengar baik-baik, Tuhan menyembuhkan saudara. Dan sekali angkat tanganmu saudara. Angkat tangan. Terus minta. Terus minta kepada Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Yes Lord. Sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hadirat Tuhan itu nyata saat ini. Dan Tuhan ingin menyembuhkan kami. Tuhan ingin menyembuhkan saudara pagi hari ini. Terima Yesus. Terima kesembuhan. Sekali lagi, terima kesembuhan. Saudara mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga saudara. Yesus pun ingin memulihkan dan ingin memberikan terobosan baru kepada saudara. Saudara yang selama masa pandemi ini bahkan kehilangan pekerjaan. Dan saudara tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan lagi. Saudara menjadi putus asa, yang saya merasakan seperti ini. Ada beberapa orang yang berkata, Tuhan, bukan maunya kami, tapi keadaan yang seperti ini. Keadaan yang membuat kami seperti ini. Kami kehilangan pekerjaan. Even bahkan saudara yang tadinya begitu berapi-api, iman saudara mulai turun, iman saudara mulai kendor.
Tapi dengar baik-baik pagi hari ini, pesan profetik dari Tuhan. No matter mengenai situasi yang terjadi, tapi ini mengenai Yesus dalam hidupmu. Ini mengenai hubungan Yesus dalam hidupmu. Dan kalau engkau mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, dalam keluargamu, Lazarus yang mati pun akan dibangkitkan. Seberapa parah hubungan keluarga suami istri saudara, hubungan harmonisan dalam keluarga saudara. Mari pagi hari ini undang Yesus masuk. Dan ada kehidupan di sana. Karena Yesus sudah memberkati pernikahanmu. Yesus sudah mengurapi pernikahanmu. Yesus yang memberikan anak-anak kepada engkau. Anak-anak yang baik, anak-anak yang manis. Dan Yesus akan berikan kekuatan kepada saudara. Bagaimana saudara memelihara keluargamu. Bagaimana saudara membangun relationship suami istri dan anak-anak saudara. Saat ini Roh Kudus pengen dia rindu untuk terlibat di sana. Jangan biarkan iblis untuk menipu saudara. Dan saudara seperti mengatakan, saya tidak berkuasa lagi atas keluargaku. Pagi hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kembalikan otoritas itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Otoritas itu kembali di mereka sebagai orang tua untuk bisa Tuhan memberikan kasih yang dari Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan kami berdoa firman berkata bahwa hati anak-anak pun akan berbalik. Tidak ada hati yang keras. Tidak ada hati yang keras. Kamu berdoa untuk suami dan istri, untuk bapak ibu saat ini, untuk setiap anak-anak saudara. Mari ingat anak-anakmu, mari ingat suamimu, mari ingat istrimu dan berkatakan bahwa Tuhan jamah mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan akan memulihkan keluarga ini. Tuhan akan memulihkan keluarga-keluarga yang tidak harmonis, keluarga-keluarga yang tidak saling percaya, anak-anak, suami istri, di dalam nama Yesus. Mari semua saudara kita yang ada di Zoom juga, mari kita beriman dan berdoa untuk saudara-saudara kita supaya mereka sungguh-sungguh mengalami terobosan saat ini. Keluargamu dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima pemulihan. Pemulihan yang datang dari Tuhan. Tuhan mengembalikan pada tempatnya, pada posisinya seperti semula, seperti apa yang kau rindukan. Tuhan berikan kepada engkau. Dan Tuhan berkata pagi hari ini, ada seorang yang berkata, saya nggak menyangka pernikahan seperti ini. Saya nggak tahu. Kalau saya tahu saya tidak menikah. Saudara kehilangan pekerjaan, tidak ada masalah di luar. Tapi ini yang saya rasa Tuhan mengatakan kepada saya. Dan kau sudah berusaha, tapi seperti enggak ada. Tapi Tuhan berkata, lihat kepada firman-Ku. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Taruh firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar buat engkau. Tuhan akan berikan jalan. Karena dialah jalan. Kau akan mendapatkan. Bukan mendapatkan seperti pekerjaan yang kau berpikir selama ini kau melamar kiri dan melamar kanan. Tapi Tuhan berkata, Dia akan memberikan sesuatu kepada engkau. Dan sesuatu dari tanganmu, Dia akan menghasilkan sesuatu. Dari tanganmu, dari cara berpikirmu, Tuhan berkata Dia akan memberikan ide kepada engkau. Ide kepada engkau. Dan jelas sekali Tuhan berkata juga pagi hari ini. Ide yang mana Tuhan? Saya mendengar ini. Ide yang lama. Saya mendengar ide yang lama. Yang dulu. Udah lama. Tapi itu nggak cocok, nggak tepat pada waktunya. Dan kau berhasil di bidang yang satu ini. Tapi kemudian dengan situasi pandemi seperti ini. Dan Tuhan berkata, ada idemu yang lama, yang dulu. Aku berdoa Tuhan supaya Dia mengingat ini Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu itu enggak tepat, tapi pada saat ini Tuhan berikan kreativitas kepada saudara. Tuhan berikan kemampuan kepada saudara untuk kau memulai sesuatu ini, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin dahulu. Sekarang itu akan menjadi kenyataan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada engkau. Ya, Tuhan berikan ide yang baru.
Konsep yang lama, ide yang lama, tapi dengan konsep yang baru Tuhan berikan kepada engkau. Sehingga kau akan berhasil. Kau akan berhasil. Tuhan, aku berdoa kepada Bapa ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara yang lain yang mengatakan, Tuhan kami butuh Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Dengar baik, bangsa Israel tidak dibiarkan sendiri pada waktu mereka berjalan. Suatu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tuhan memimpin mereka. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Mereka begitu mengalami banyak kesembuhan, banyak makanan yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada mereka. Sama dengan hari ini. Hidupmu bukan mengenai apa yang kau makan, minum, dan pakai, tapi mengenai Yesus. Dialah sumber kehidupan. Kalau engkau punya sumber kehidupan itu, engkau enggak perlu takut seperti kata Tuhan. Lihatlah burung-burung di udara, tidak bekerja dan diberi makan. Lihatlah bunga bakung, tapi dihiasi oleh Tuhan. Engkau, saudara dan saya, lebih berharga daripada itu. Yesus mengasihimu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Saudara yang butuh mengatakan, Tuhan aku mau, Tuhan, bukan hanya sekedar bertahan dalam hidup ini, tapi produktif. Mari angkat tangan saudara. Mari kita menyembah satu lagu yang terakhir ini. Mari angkat tanganmu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu Tuhan. Semuanya, baik itu sakit penyakit, kelemahan tubuh, terobosan, sama-sama semua kita angkat tangan kita. Saya mau saudara ambil waktu, berdiam diri saudara. Dengar baik-baik, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Yes, Lord. Jangan kau takut untuk kau mulai merasakan seperti panas atau dingin di tangan dan kakimu. Itu bahkan di kepala. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Yes, Lord. Tuhan lihat air matamu. Dan air matamu ditampung Tuhan. Kirbatnya menjadi permata. Thank you Jesus. Sekali lagi, terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima pemulihan dalam nama Yesus.
Mari saya mengatakan, setiap kuasa iblis, kuasa setan yang mengikat anak-anak Tuhan pagi hari ini, belenggu ikatan yang berabad-abad lama dari turun-temurun, yang mengikat keluarga mereka saat ini, I command di dalam nama Yesus Tuhan, segala kuasa jahat, roh-roh jahat, setiap ikatan, setiap kutuk dosa, kutuk maut, kutuk sakit penyakit, pergi dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, terlepas engkau, dilepaskan engkau di dalam nama Yesus, dilepaskan engkau, nggak ada ikatan lagi, dan kau mengalami kemerdekaan. Roh Kudus turun saat ini, jamah mereka, jamah setiap hati yang terluka, jamah setiap hati yang sakit, jamah kelemahan tubuh, berikan terobosan, biar mereka mendengarkan suara-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Buka mata saudara dan angkat tangan saudara sekali lagi, berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Woo! Praise the Lord. Jesus. Silakan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saudara yang mengalami jamaah Tuhan, saudara yang mengalami kesembuhan, saudara bisa berikan sorak-sorai haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Semua yang di ruangan ini katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Yesus Tuhan kita itu baik. Amin. Saudara, sebelum kita tutup ibadah ini, bagi saudara yang mengalami kesembuhan, bagi saudara yang mengalami jamahan Tuhan, saudara bisa teks WhatsApp ya. Ada nomor di sini, silakan ditampilkan nomor WhatsApp-nya. Saudara boleh atau saudara punya permohonan doa yang secara spesifik, saudara boleh teks di nomor WhatsApp ini. Sebentar host akan tampilkan nomor WhatsApp-nya. Saudara juga yang mengalami dalam minggu ini mengalami kesembuhan, saudara silakan saudara bisa bawa kesaksian saudara. Saudara berikan kesaksian saudara di teks ini, di nomor WhatsApp ini. Nanti ada tim doa yang kita akan khusus mendoakan saudara, dan juga saudara yang masih mengalami pergumulan, kami akan terus dengan setia mendoakan permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan ini ada nomor teksnya, silakan saudara catat nomor WhatsApp ini. Kita akan tim doa akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara, masih ada minggu depan ya. Kita akan melakukan ibadah kesembuhan kembali. Minggu depan catat tanggalnya, tanggal 25 April, jamnya yang sama, jam 10 pagi. Amin. Mari saudara, dan juga mungkin bukan hanya saudara, mari saudara ajak ya. Saudara bisa ajak semua rekan-rekan keluarga untuk kita bersama-sama beribadah. Amin. Mari kita siapkan hati. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari dan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Biar kasih Bapa, kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat. Diberkatilah engkau dalam minggu ini, dan pulanglah dan menjadilah saksi dan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi sesamamu manusia. Dan terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara katakan amin. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara yang di Zoom, yang di Facebook. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Jangan lupa kembali minggu depan beribadah bersama-sama dengan kita. Amin. Next. Yesus yang sang